Ya, jumpa lagi dengan Om Begawan. Ya, dalam ngompol, ngopini politik yang terus akan hadir untuk Anda. Ya, saat ini saya merasa bahagia sekali. Oh, bahagia tenan ini. Wah, nyaman tenan ini. Rasanya di episode ngompol ke-56 ini saya bisa menyapa teman-teman semua. Ya, kebahagiaan saya bertambah karena kita semua, khususnya umat Kristiani, bisa merayakan Natal dengan penuh kegembiraan. Ya, saya ucapkan selamat Natal kepada segenap umat Kristiani dan selamat tahun baru. Dan juga saya mengucapkan selamat juga, berterima kasih kepada seluruh aparat keamanan, baik TNI Polri, juga itu ada Banser, ya, ada Linmas dan sebagainya, ada Satgas yang telah membantu mengamankan perayaan Natal di seluruh Indonesia ini. Dan sebagai warga negara Indonesia, Natal tahun ini tidak ada sweeping. Oh, nenek sweeping-sweepingan itu. Tidak ada apa itu sweeping dari ormas, yaitu dari Front Pembela Islam yang sekarang sudah dibubarkan itu loh. Karena sudah dibubarkan oleh Presiden Jokowi. Jadi sekarang nyaman, suasananya tenang dulu. Nah, tidak cuma dibubarkan, tapi dilarang itu, dilarang, tidak boleh muncul lagi. Kalau muncul ya urusannya hukum gitu loh. Nah, semoga kedamaian Natal tahun ini akan menjadi tonggak kedamaian Indonesia selamanya, ya toh? Setuju kan? Nah, kedamaian untuk seluruh umat manusia di muka bumi juga, gitu loh. Tapi ada yang mengusik hati kecil saya. Ono sing ora nyaman gitu di hati kecil saya ini lah. Itu begini, di beberapa tempat itu memang sweeping tidak ada itu loh, tapi muncul sesuatu tidak diizinkan ibadah Natal di sedikit tempat, ya tidak semua. Ini membuat hati kecil saya jadi rodok mikir-mikir sidik itu. Memang hanya beberapa lokasi sih, nggak banyak. Namun sungguh ini mengusik kedamaian Natal yang saya rasakan. Tentunya ini untuk seluruh negara Indonesia ini loh. Apalagi itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Ya, bukankah seharusnya seorang pemimpin melindungi seluruh warganya? Ya toh, harusnya melindungi warganya, apalagi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masa iman kita yang kita pasti yakini kebenarannya dihalang-halangi, kan ya enggak benar tuh. Apa sih pemimpin itu tidak mencoba merasakan bagaimana jika dia ingin ibadah terus dihalang-halangi dan dibatalkan? Pasti kan juga merasakan sedih gitu loh lah. Ya, mari kita coba aja bincangkan bersama dalam ngompol ini ya, ngompol ini, ngopini politik ini yang berdas tuntas serta berkelas sesaat lagi. Ya, sebagai negara Pancasila, ya, yang menganut paham Pancasila, seharusnya tidak ada lagi halangan bagi umat beragama di Indonesia. Siapapun, apapun agamanya, seharusnya tidak ada yang menghalang-halangi dalam melaksanakan keyakinannya. Nah, ya tak? Nah, dilarangnya merayakan hari besar agamanya. Oh, itu tidak boleh. Ya, pokoknya dipersilahkan dengan keamanan jaminan dari pemerintah dan aparat. Ya, seperti perayaan Natal tahun ini. Ya, ini ya pemerintah betul-betul menjamin tentang keamanannya dari aparat TNI dan Polri. Wah, sudah sigap semua ya. Termasuk juga mendirikan tempat ibadah. Ya, harusnya begitu, bukan hanya masalah ibadahnya aja, tapi ya tempat ibadahnya juga harus dijamin kelancarannya gitu loh. Jika tempat ibadah saja sulit didirikan,
Lah bagaimana umat beragama merayakan perayaan agamanya? Lah apa ning lapangan? Oh ya ora iso. Ya harus ada tempat ibadah yang harus dibangun dengan lancar, dilindungi oleh undang-undang. Lah beberapa bulan lalu kita mendengar loh berita sedih. Oh, dirasa ya sedih tenan itu. Itu di Cilegon. Di Cilegon itu ada pelarangan pendirian gereja. Nah, entah bagaimana sekarang nasibnya saya kurang tahu ya. Semoga bisa menemukan solusinya. Bisa menemukan titik temunya agar tempat ibadah ini bisa dibangun dan masyarakat yang berkeyakinan itu bisa menggunakan untuk tempat ibadah. Nah, sekarang pelarangan perayaan Natal di salah satu lokasi di Lebak juga dilarang. Wah, ini mengotori semangat kita berbineka tunggal ika. Nah iya toh, seperti biasa loh. Alasannya ada warga keberatan ruko digunakan sebagai tempat ibadah. Nah, lalu enak tempat ibadah yang digunakan ya kita menggunakan ruko gitu loh, tapi dilarang ya karena ada yang terganggu. Nah, pelarangan itu disampaikan Bupati Lebak, itu Mbak Iti Oktavia Jayabaya, wah namanya keren ini, Iti Oktavia Jayabaya. Gitu loh. Nah, kata Bu Iti, kegiatan ibadah harusnya di tempat ibadah. Lah gimana tempat ibadahnya nggak ada, suruh tempat ibadah loh. Tapi tidakkah Ibu Bupati Lebak memahami bahwa mereka harus beribadah di ruko karena tidak ada gereja di sana lah ya toh. Orang tempat ibadah ya terpaksa di ruko gitu loh. Nah, pemeluk Kristiani di kawasan perumahan Citra Majaraya, ya kan banyak di situ. Banyak itu di lokasi Citra Majaraya itu banyak umat Kristiani. Nah, lalu mereka sebagai jemaat gereja Betel Indonesia menjalankan ibadah di mana, Bu? Coba. Mereka banyak di situ, kalau nggak ada gereja, lalu di mana? Ini coba dipikirkan Ibu Bupati Iti ini, supaya bisa memahami loh. Ibu Bupati menyarankan agar warga merayakan di kecamatan tetangga, yakni Rangkas Bitung. Walah, Bu merayakan itu tak ngungsi ke kecamatan lain. Lah, apa Ibu tidak berpikir kalau jarak dari Maja ke Rangkas Bitung itu mencapai 20 km? Ya jauh toh Bu. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikir Ibu Bupati itu. Saya jadi, ini orang genah loh. Saya tidak tahu bagaimana cara berpikirnya. Ini seandainya loh. Sekali lagi seandainya, ini saya tidak menghakimi ini, andai kata. Atau misalnya, ibu harus melakukan sholat, harus menempuh jarak hingga 20 km gimana? Padahal di sampingnya ada masjid gitu loh. Kan ya sama saja Bu, merasakan bagaimana gitu loh. Nah ini menjadi pemikiran sebagai seorang pemimpin, apalagi seorang bupati. Ya. Kalau ada dan bisa dimudahkan, kenapa itu dilakukan Bu? Oh, sing gampang-gampang enek ndak dipersulit gitu loh. Kan itu merepotkan masyarakat juga gitu loh. Ibu Bupati yang cantik ini Bu Bupati Iti itu cantik gitu loh. Tidakkah Ibu terinspirasi dengan kebaikan-kebaikan pemimpin muslim dunia? Atau kepala daerah lain yang bersikap adil terhadap sesamanya, terhadap seluruh pemeluk agama ini. Nah, ini saya beritahu ya Bu ya. Saya beritahu kalau Bu Iti belum tahu tuh. Di Arab Saudi sana, di Arab Saudi sana itu, ini di Arab Saudi loh Bu, bukan di Indonesia loh. Ya, negara di mana mayoritas Muslim kita menengok ya segala sesuatu yang terkait agama di sana. Nah, ini menjadi acuan, menjadi dasar dari agama-agama Islam di sana itu loh. Nah, menengok segala sesuatu yang terkait agama di sana. Nah, dulu merayakan Natal di sana itu dilarang. Oh sama Bu, sama dilarang itu. Nah, tapi setelah Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota, beliau mengizinkan perayaan Natal di Arab Saudi sana. Loh, hebatnya di situ. Toleransi agama sudah mulai tumbuh di sana itu. Dan tumbuh dengan cepat itu.
Ya, memang belum lama sih, belum lama. Baru sekitar 3 tahun, 3 tahun atau tepatnya tahun 2020 itu. Nah, selama memimpin Saudi, Pangeran MBS, kalau saya singkat aja MBS itu, merevisi aturan konservatif. Wah, dengan cepat dia merevisi aturan itu dan membuat sejumlah gebrakan sesuai visinya tahun 2030 yang akan datang. Visi ini merupakan strategi dan merupakan misi dari Riyadh mengurangi ketergantungan terhadap minyak sebagai sumber pemasukan utama. Nah, dalam misi 2030 yang akan datang, Muhammad bin Salman, MBS tadi, ya mengizinkan perayaan agama apapun, festival musik. Ya wah, ada yang rock, ada keroncong. Mungkin kalau musim dangdut di Indonesia ke sana diizinkan itu. Penyanyi-penyanyi dangdut kita bisa terkenal di Arab Saudi sana itu. Mesti diizinkan. Dan festival lain bisa digelar di sana. Wah, dibebaskan sama Pangeran MBS ini. Sepertinya Saudi memang melonggarkan norma dan budaya demi ekonomi mereka. Ya, artinya kalau kita tarik garis merah, ya, mereka yang katanya negara Islam saja sudah mengizinkan adanya perayaan Natal. Demikian pula negara-negara Timur Tengah lainnya. Lah, mengapa kok yang di Indonesia malah enggak gitu loh. Nah, ini untuk penjelasan Bu Bupati inilah. Nah, salah satu contoh, pemain sepak bola asal Mesir, bintang Liverpool itu, yang rambutnya keribu itu, Muhammad Salah. Ya, meski dia seorang Muslim, namun dia memasang pohon Natal di rumahnya. Hebat kan? Kenapa itu? Kenapa itu dilakukan? Ya, karena mayoritas rekannya, ofisial, serta tim kepelatihan, serta penggemar Liverpool di Inggris sana ya mayoritas Nasrani ya. Jadi dia mengikuti, memberikan contoh intoleransi yang sangat baik bagi Muhammad Salah. Nah, adanya pohon Natal sebagai wujud menghormati perayaan atas banyak kawan di lingkungannya yang sedang memperingati Natal. Ya, hebat ini Mas Muhammad Muhammad Salah ini. Saya suka ini permainannya sepak bola. Rambutnya keribu, larinya kenceng gitu. Nah, itu Bu Iti Oktavia juga mesti mencontoh Mas Gibran. Ya, Mas Gibran Raka Buming Raka, putra Bapak Jokowi yang sekarang menjadi wali kota Surakarta, yang menghiasi kotanya dengan ornamen-ornamen Natal di seluruh jalan-jalan di kota Surakarta. Ya, itu malah ada panggung serta seremonial pembukaan perayaan Natal tahun ini di depan Balai Kota Solo. Wah, meriah itu. Wah, itu beritanya meriah itu. Coba bayangkan, Bu. Ada acara awal Desember lalu diadakan di sana. Nah, meski beliau masih muda, namun tahu bahwa ada sebagian warganya saat ini merayakan Natal. Ya karena di Surakarta sana memang umat Kristiani ya cukup banyak. Jadi Mas Gibran sangat menghormati untuk merayakan Natal secara bersama-sama. Mas Gibran mengizinkan ornamen Natal sebagai wujud mengayu bagio atau bahasa Indonesia meramaikan atau memeriahkan. Nah, bukan itu saja loh, Mas Wali itu pasang badan, menyatakan warga yang memprotes pemasangan ornamen disuruh memprotes ke dia. Oh gorene, ngomongnya memprotes, gorene ngadepnya ngaku gitu, bahasa Jawanya gitu loh. Nah, sudah lebih dari 20 hari. Nyatanya tidak ada yang protes tuh. Warga Solo itu mereka senang-senang saja, malah tiap malam dipakai untuk tempat-tempat selfie itu. Kayak orang banyak dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, semua tumplek-blek di depan Balai Kota Surakarta itu. Ya karena ornamennya sangat indah itu loh. Nah, ya ini abaikan saja kalau ada yang protes tuh. Oh, rasa digagas gitu loh. Ya, pesan Mas Wali jelas. Datangi dia di Balai Kota untuk protes. Oh, jangan ngomel-ngomel di YouTube, kasih dalil dan ayat segala macam, wes orang sah repot-repot langsung datang ke Balai Kota protes langsung ke Mas Wali. Dia akan diterima. Mereka itu ya beraninya di kandangnya aja. Kalau ditantang ya ditantang sama Mas Gibran ya renek sing teko gitu loh. Cuma ngomong ngedumel aja ya enggak apa-apa. Itu abaikan saja ya. Nah, kalau ditantang sama Mas Wali ya mereka ya mau semengkerut kayak kerupuk.
Nyekungkruk gitu ya. Itu bagusnya itu. Jadi Mas Wali sebagai wali kota Surakarta pasang badan untuk menegakkan intoleransi di kota Surakarta. Ya, jadi Surakarta menjadi kota yang aman, tentram, dan paling enak disinggahi. Nah, Bu Iti, masih kurang contoh gimana? Ini mau alasan Mas Gibran berani karena cowok ya. Oh iya, Gibran tuh wani warna lanang kok. Jadi berani atau karena dia anak presiden jadi kendel. Ada loh Bu, bukan cowok, ada loh Bu. Bupati berhijab itu bukan anak siapa-siapa. Saya kasih tahu gimana. Ya, itu siap membantu Nasrani warganya, nggak tanggung-tanggung itu. Itu Bupati Lebak mestinya merasa malu pada Ibu Bupati Luwu Utara. Ya, monggo jenengan bisa belajar pada Bupati Luwu Utara. Nama lengkapnya Indah Putri Indriani. Masih muda itu, masih 45 tahun. Woi, cantik juga. Wah, kayak bintang film itu. Bupati Luwu Utara itu loh. Juga cantik akhlaknya. Nah, saya menaruh hormat kepada Ibu Indah ini. Beliau seorang pemimpin yang kebetulan muslimah dan adil pada sesama warganya. Berkali-kali loh dia menyumbang untuk pendirian gereja di wilayahnya dengan memakai dana pribadi. Biasa saja itu. Dan bukan itu saja, sempat juga membantu proses pembangunan gereja dengan terjun langsung menjadi tukang itu, membantu tukang itu supaya segera selesai itu. Nah ini loh. Akhlak pemimpin yang harus kita teladani, kita contoh. Nah, saya percaya, saya yakin iman Bu Indah tidak pernah goyah sedikitpun meski berulang membantu gereja. Tetap sebagai muslimah yang taat. Tetap menjadi seorang Islam yang sangat baik dan bisa menjadi contoh. Ya, yang bukan hanya memahami agama secara teks, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Seandainya seluruh umat beragama menjalankan apa yang dijalankan Bu Indah ini atau Mas Gibran ini, walah bahagianya, damainya loh Indonesia ini. Pasti semua masyarakat Indonesia merasakan kedamaian di semua lini, di semua agama, di semua keyakinan, di semua suku. Nah, kita tetap harus optimis. Harus tetap optimis bahwa masih banyak Gibran-Gibran lain yang tidak henti menghormati keyakinan orang lain. Dan juga masih banyak indah-indah yang lain yang meski berkeyakinan berbeda tetapi tetap rukun membantu umat agama lain. Nah, masih akan muncul pemberani-pemberani layaknya Presiden Jokowi yang siap memberangus para kaum intoleran. Ya, jangan pernah takut dan mau kalah dengan para pemecah belah agama, pengadu domba dan memprovokasi tentang agama. Ayo, ya toh, selamat merayakan Natal bagi saudara-saudaraku seantero Nusantara. Ngompol akan tetap menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran dan keberanian untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, Ngompol akan selalu hadir mengurai keteladanan-keteladanan yang ada dan tak pernah punah di negeri Indonesia. Ya, selamat Natal, sampai ketemu dalam Ngopini Politik berikutnya. Salam Begawan.